Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda semua. Kita bertemu lagi online via Zoom meeting untuk membahas tentang pokok bahasan pengujian hipotesis dalam mata kuliah metode statistika. Ibu akan share screen. Untuk yang estimasi parameter itu mungkin Ananda bisa eh, baca lagi di pertemuan offline, akan Ibu rangkum lagi, review lagi ya. Tapi sekarang kita masuk dulu ke pengujian hipotesis, yang mana capaian pembelajarannya mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif ketika diberikan klaim mengenai parameter populasi, yaitu proporsi, mean atau rata-rata, simpangan baku, dan juga variansi. Menentukan statistik uji, nilai-nilai kritis, nilai P atau p-value, dan menyatakan kesimpulan akhir yang bisa menjawab klaim awal. Suara Ibu bisa terdengar jelas ya? Iya, Dengan Bu. menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis formal terhadap suatu klaim mengenai proporsi suatu populasi, serta menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis formal terhadap suatu klaim mengenai mean suatu populasi ketika simpangan baku populasi tersebut diketahui ataupun tidak diketahui, serta menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis formal terhadap suatu klaim mengenai simpangan baku dan variansi suatu populasi, terampil menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan statistik terkait uji hipotesis. Dalam hal ini, software yang Ibu anjurkan adalah JASP. Apakah sudah Ananda install? Jadi kita di hari Kamis itu dari jam 10, terus kita ambil juga jam ini ya, jam kewirausahaan untuk metode statistika ini. Karena kewirausahaan sudah Ibu anggap selesai di market day, semua penilaiannya. Jadi Kamis depan itu sudah milik metode statistika ya. Nah, di sini Ibu harap Ananda sudah install, dan yang punya laptop silahkan dibawa. Nanti kan per kelompok aja duduknya, minimal satu kelompok itu punya 2 laptop. Jadi bisa kita buka JASP untuk memudahkan kita atau sebagai alat bantu dalam eh, menyelesaikan kasus-kasus yang membutuhkan pengujian hipotesis. Terakhir, merefleksikan hasil analisis data dan berdasarkan hasil analisis tersebut memberikan tindak lanjut untuk kepentingan bersama. Oke, kita masuk dulu ke dasar-dasar uji hipotesis. Jadi di sini hipotesis ini berasal dari kata dugaan, dan biasanya muncul dari pola yang sudah diamati atau kejadian yang dialami sendiri. Dan biasanya kalau dalam skripsi biasanya menjadi gagasan untuk diteliti ya. Nah, agar dugaan tersebut menjadi kesimpulan yang kuat, kita harus bisa menyediakan bukti-bukti yang masuk akal serta dikemas dalam kaidah-kaidah ilmiah. Statistika inferensif, kalau sebelumnya itu mungkin sudah dipelajari tentang statistika deskriptif ya. Nah, inferensif atau inferensial atau induktif itu statistika yang dapat memfasilitasi prosedur pengujian hipotesis ini dengan cara mengolah bukti-bukti yang kita miliki untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Jadi, uji hipotesis ini luas cakupannya, baik itu statistika parametrik ataupun statistika non-parametrik. Dengan adanya uji hipotesis ini akan lebih menjamin kebenaran dari hasil penelitian yang kita lakukan. Dan ada aturan kejadian langka. Jika di bawah asumsi yang diberikan, peluang kejadian tertentu sangat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tersebut tidak benar. Nah, berdasarkan aturan tersebut, kita dapat menguji hipotesis dengan mengklarifikasi atau mengklasifikasikan apakah bukti sampel kita merupakan kejadian yang mungkin terjadi karena kebetulan atau kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Jadi, contohnya di sini untuk penelitian waktu belajar mahasiswa.
Jadi di sini ada Babcock dan Marks tahun 2010 ingin mengetahui durasi waktu belajar mahasiswa setiap minggu. Untuk itu mereka mengkaji hasil survei pada tahun 2003 sampai 2005 dan ditemukan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa pada tahun tersebut adalah 14 jam per minggu. Ini maksudnya 14 jam per minggu ini tidak dijelaskan lagi apakah termasuk waktu kuliah di kelas atau hanya waktu di luar kelas untuk mereka belajar gitu ya. Nah, selanjutnya, misalkan seorang peneliti ingin membandingkan waktu belajar antara mahasiswa sekarang dan mahasiswa pada tahun 2003 sampai 2005 dengan mensurvei 50 mahasiswa secara acak dan diperoleh ternyata waktu belajar mereka per minggunya adalah 12,5 jam. Dan jika simpangan baku populasi atau sigma sama dengan 4,8 jam per minggu, apakah dengan menggunakan hasil peneliti tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa waktu belajar mahasiswa menurun? Nah, jadi di sini diberikan distribusi populasi, tetapi karena ukuran sampel N sama dengan 50 itu lebih dari 30, maka dengan menggunakan teorema limit pusat, kita simpulkan distribusi samplingnya mendekati distribusi normal dengan parameter-parameter mu x bar sama dengan 14 dan sigma x bar sama dengan sigma per akar n sama dengan 4,8 per akar 50 sama dengan 0,678823. Sebenarnya kalau untuk datanya diketahui misalkan diambil 50 terus ada datanya 50 itu kita bisa cek distribusinya menggunakan JSP. Jadi hari Kamis Ibu beritahu caranya. Kalau distribusinya tidak normal bisa diketahui juga distribusinya apa gitu selain distribusi normal. Selanjutnya, jika kita gunakan distribusi sampling untuk menentukan bentar ya Ibu admit dulu yang baru bergabung. Peluang diperoleh sampel dengan min 12,5 maka dipastikan kita dapat peluang 0 karena distribusi normal merupakan distribusi kontinu. Dengan demikian yang kita tentukan di sini adalah peluang diperoleh sampel dengan min kurang dari atau sama dengan 12,5 yang digambarkan sebagai luas daerah di kiri. Nah, seperti ini. Jadi kurva normal ini kalau kita perbesar ya, dia tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X. Jadi dia pasti sampai tak hingganya pun mungkin dia tak hingga banget baru menyentuh X gitu ya. Jadi dia kalau ada gambar di internet yang memotong atau menyentuh sumbu X si kurva normalnya berarti itu bisa dipastikan salah. Nah, karena tadi diasumsikan normal, maka kita bisa gunakan uji Z. Nah, uji Z di sini, Ibu sudah kasih tabel kritis ya. Tabel Z-nya ada di halaman 3 kalau nggak salah ya. Tadi Ibu cek dulu. Yang tabel kritis, 15 tabel kritis itu, tabel Z-nya ada di halaman 3. Nah, untuk uji Z sendiri, ada rumus Z hitung. Z hitungnya ini adalah X bar min mu X bar per sigma X bar sama dengan, tadi kan X bar ini penelitian yang di tahun 2010, sedangkan mu X bar ini adalah penelitian sebelumnya, yaitu di tahun 2003 sampai 2005. Jadi 12,5 dikurang 14 dibagi sigma. Jadi kita cari simpangan baku dari yang ini tadi penghitungannya. Nah, simpangan baku populasi kan sigma 4,8. Nah, karena misalkan kita punya N-nya 50, maka sigma X bar-nya adalah sigma per akar N. 4,8 dibagi akar 50 diperolehlah 0,678823. Sehingga diperolehlah Z hitungnya min 2,21.
Dan kita peroleh luas daerah kiri Z, ini kan daerah tolak ya, daerah terima. Jadi dalam pengujian hipotesis itu sebenarnya kita harus kenal dulu yang namanya tipe kekeliruan. Itu sudah Ibu jelasin di slide ya, yang Ananda ringkas itu ya, Ananda baca ya, tugas baca kemarin ya. Jadi ini adalah daerah terima. Ini daerah terima. Sedangkan yang diarsir itu adalah daerah tolak ya. Atau yang diwarnai, di warna biru itu adalah daerah daerah tolak. Sorry, sorry. Nah, ini adalah daerah, ini terima Hanol ya. Terima Hanol. Sedangkan yang diwarnai itu adalah daerah tolak Hanol. Nah, ketika kita menolak H0, itu kita otomatis akan menerima H1. Dan H1 ini biasanya adalah dugaan dari penelitian kita gitu. Kalau H0 yang diterima berarti tidak ada perbedaannya kondisi saat ini dengan kondisi yang sebelumnya. Oke, di sini diperolehlah Z hitungnya adalah min 2,21. Yang mana kriteria ujinya untuk menerima H0 itu, kriteria ujinya adalah jika Z hitung atau Z aja kita tulis nggak apa-apa. Z hitung ini kurang dari, aduh, kegedean ya. Kurang dari sama dengan Z alfa atau Z tabelnya ya. Nah, Z alfa ini diperoleh dari tabel tadi yang Ibu berikan, tabel kritis ya. Nah, di estimasi parameter populasi itu sudah ada, kalau Z itu gampang ya bisa dihafal, tapi kalau yang nggak bisa dihafal itu tabel T. Tabel Z ini kalau misalkan kita ambil misalkan alfanya 5% dengan uji satu pihak, itu dia akan bernilai 1,64. Z alfanya 1,64. Kalau dia dua pihak, kiri kanan, nah itu dia menjadi 1,96. Jadi bisa dihafal kalau yang tabel Z sebenarnya ya. Di offline juga akan Ibu jelaskan cara membaca tabelnya karena agak sulit menjelaskan di Zoom. Nah, di sini karena kita pakai kiri, maka Z-nya kita minkan atau yang ini kita mutlakan gitu. Nah, kalau tolak berarti sebaliknya. Jika Z Z ini lebih dari Z alfa. Nah, ini kenapa alfa? Karena dia satu pihak ya, cuma kiri aja yang diuji. Kalau alfa, kalau dua-duanya kiri kanan, misalkan di sini juga diarsir gitu ya. Kalau kiri kanan beda lagi ya. Di sini jadi alfa per 2. Makanya nilai Z-nya juga, Z tabelnya juga akan berbeda. Baca lagi slide yang estimasi parameter populasi ya. Nah, oke. Tadi pertanyaannya H0-nya itu apa ya? Jadi H0-nya seperti yang Bu sampaikan, berarti jam belajar mahasiswa itu masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu eh, berapa tadi? Yang sebelumnya 14 atau 12,5. Coba kembali ke soal lagi. Nih ya. Babcock dan Mars 2010 ingin mengetahui, jadi dia penelitiannya di 2010.
Dan dia berdasarkan penelitian sebelumnya 2003 sampai 2005 diperolehlah mu itu 14 jam. Berarti H0 itu adalah hipotesisnya nilai rata-rata itu tetap sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, sementara si peneliti itu seharusnya punya hipotesis yang berbeda. Makanya dia meneliti kalau kondisinya sudah dipastikan sama ya nggak perlu diteliti lagi gitu. Kita meneliti sesuatu itu kan ketika kita melihat uh, ada fenomena atau peristiwa yang rasa-rasanya sudah beda dengan zaman sebelumnya gitu. Jadi di sini mu sama dengan 14 ya. Nah, karena oh ya dia pihak kiri ya. Dia cuma uji satu pihak dan kiri. Sorry, ini berarti bukan sama dengan tandanya. Lebih dari sama dengan 14. Maka di sini H1, ingat H0 itu memuat sama dengan ya. H1 tidak memuat sama dengan. Baik itu sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu. Jadi yang ini H1-nya adalah mu kurang dari 14. Nah, di mana si peneliti yang di tahun 2010 itu sudah mendapatkan mu yang 12,5 yang ini ya. Nih, ini hasil penelitian terbaru. Ini penelitian sebelumnya. Nah, diperolehlah ini. Nah, kriteria ini, karena dia pihak kiri, maka kita bisa memutlakkan si Z ini. Atau sebaliknya, kita kasih minus di Z alfanya. Itu bisa juga ya. Karena sudah dipastikan kalau sebelah kiri, dia pasti akan min. Maka dibandingkan dengan ini. Nah, sekarang kita lihat ternyata si 2,21 itu adalah berada di daerah tolak ya kan. 2, karena dia minus 2,21 ya. Ini dia sudah lebih dari 1,6. Maka H0 kita tolak Ananda ya. H0-nya kita tolak. Dan kalau kita tilik lagi lebih jauh, luas dari Z ini pada min 2,21 itu adalah 0,0136. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan alfa, ini dianggap ini p value ya. 0,0136 ini adalah p value atau nilai P. Nah, ini yang muncul kalau kita gunakan software. Kalau kita gunakan software, maka lihatnya dari p value, bukan dari nilai Z hitungnya. Nah, ini sudah dipastikan signifikan karena kurang dari alfa. Nah, kalau patokannya p value, maka di sini dibalik ya tandanya. Maka p value kurang dari alfa. Dan di sini berarti sorry. P value-nya lebih dari sama dengan alfa untuk menerima H0 ya. Untuk menolak H0 itu P value harus kurang dari alfa. Ini harus lebih dari sama dengan, kalau sama dengan juga diterima ya. Nah, itu aja kuncinya. Kalau sama dengan itu di H0 ya semuanya. Kalau yang tidak ada sama dengannya itu berarti di H1. Ini tolak H0 berarti kita menerima H1. Nah, kesimpulannya di sini kita adalah menerima H1 sehingga ternyata setiap tahunnya waktu belajar mahasiswa itu makin berkurang. Entah itu karena game online, entah karena nonton drakor, ya, entah karena nongkrong sama kawan-kawannya, entah karena sibuk berorganisasi,
atau sembari bekerja, kuliah sambil kerja banyak juga ya, freelancer. Nah, sampai sini apakah dipahami Ananda? Di mana alfa ini adalah alfanya 5% ya. Alfa sama dengan 5%. Ini alfa 5% ya, 1,64 itu. Bisa Anda baca di slide estimasi parameter populasi. Itu kebetulan sama aja karena pakai tabel Z. Nah, ini kan alfanya 0,05 nih ya. 0,05 otomatis p-value ini kurang dari alfa. Dan alfa ini sendiri adalah tingkat kekeliruan dengan tipe kekeliruan 1 ya. Dan beta tipe kekeliruan 2 kita menggunakan alfa untuk pengujian hipotesis. Dan bisa juga nama lainnya ini taraf nyata, tingkat signifikansi, tingkat kekeliruan, sama aja. Nah, dengan kita mengakui kekeliruan 5% untuk penelitian atau pengujian hipotesis kita, maka kita mengakui bahwa penelitian kita itu dapat diterima sebanyak diyakini 95% gitu. 95% benar gitu. Itu maknanya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, interpretasi hasil tersebut menunjukkan bahwa jika min dari waktu belajar per minggu semua mahasiswa benar-benar 14 jam, maka peluangnya sangat kecil, yaitu 0,0136 untuk mendapatkan sampel berukuran 50 dengan min 12,5 jam atau kurang. Karena kenyataannya kita mendapatkan sampel seperti ini, maka terdapat dua kemungkinan penjelasan. Nah, min populasi memang benar 14 jam dan sampel yang diperoleh merupakan kejadian yang langka, atau min populasi sebenarnya kurang dari 14 jam dan sampel yang diperoleh merupakan kejadian yang biasa. Jadi ada dua kemungkinan ini. Jadi kita menolak hipotesis bahwa min populasi sama dengan 14 jam dan menyimpulkan bahwa min dari populasi saat ini kurang dari 14 jam. Ini bisa jadi karena faktor waktu juga, perubahan zaman, atau memang penelitian sebelumnya itu salah gitu. Jadi seperti itu cara menjalankan suatu uji hipotesis pada berbagai penelitian ya. Makanya diperbolehkan mahasiswa itu meneliti sebagaimana penelitian sebelumnya, tapi dengan catatan mungkin sampelnya ditambah atau sampelnya dilakukan di daerah yang berbeda gitu ya. Cuma dia bisa kalau ingin mematahkan suatu penelitian sebelumnya, kita harus menelitikan di tempat yang sama, melakukan penelitian yang sama dengan sampel yang berbeda, tapi masih pada daerah itu gitu ya. Contohnya misalkan jika selama ini dianggap rata-rata IPK mahasiswa matematika adalah 3,3, itu hasil penelitian 2014 misalkan, atau 2015. Nah, Anda di tahun 2025 nanti, atau sekarang 2024, ingin mematahkan bahwa menurut Ananda sudah lebih dari itu, 3,6 rata-ratanya gitu. Jadi Ananda membuat hipotesisnya pihak kanan, karena menurut Ananda sekarang sudah lebih dari 3,3. Jadi bisa dilakukan seperti yang tadi ya cara kerjanya. Oke, ini kan ilustrasi dulu. Jadi di sini kita masuk lagi ke dasarnya, bahwa di dalam pengujian hipotesis sebagaimana Ibu sebutkan tadi ada H0 atau hipotesis 0 dan ada H1 atau hipotesis alternatif. Ada yang bilang HA ya, bukan H1. Nah, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya itu masih harus dibuktikan. Dan dalam statistika, hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi, karena biasanya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menggali informasi mengenai karakteristik populasi itu secara langsung. Jadi contohnya saja, jangankan kita jauh-jauh ya, Provinsi Jambi ini yang sebesar itu, jumlah penduduknya sebanyak itu, prodi matematika saja, kalau kita harus menanyai satu-satu mahasiswa matematika yang aktif dari angkatan 2000, ini masuk lagi baru nih, 2024 sampai 2000
yang masih ada tuh 2017 masih ada ya. Udah DO ya. Juli ini DO ya 2017 berarti sampai 2018. Nah, 2018 sampai 2024 itu Ananda akan sangat menghabiskan waktu sekali ya menanyai satu-satu gitu. Terus ya kalau mereka respon, kalau enggak gitu bisa jadi sangat menghambat. Nah, kalau Ananda ingin penelitian tetap jalan dengan waktu yang relatif singkat, itu bisa diambil sampel per angkatan berapa orang gitu ya. Jadi mewakili atau representatif dari populasi yang ingin diteliti tadi. Sehingga definisi dari uji hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Nah, dalam melakukan uji hipotesis kita menggunakan data sampel yang karakteristiknya bisa berbeda ya. Misalnya kita ambil satu kali. Sampel yang pertama diambil itu bisa jadi berbeda dengan ketika kita mengambil kali kedua. Jadi bisa berbeda dari sampel ke sampel dan tidak bisa yakin 100% terhadap kesimpulan akhir, maka tadi kita kita gunakan tingkat kekeliruan yang kita pilih tipe 1 yaitu alfa ya. 5% biasanya. Nah, untuk medis karena menyangkut nyawa manusia, kita gunakan alfanya lebih kecil 1%. Kalau sampel kita terlalu sedikit, gunakanlah alfanya 10% ya. Misalkan kayaknya sampelnya cuma bisa 10 orang atau 15 orang gitu ya. Itu kan di bawah 30, jadi Anda gunakan saja alfa 10%. Nah, klaim ini maksudnya tadi misalnya menurut kita sih saat ini mahasiswa itu udah jarang belajar kecuali emang di kampus atau ngerjain tugas gitu. Kalau disengaja untuk belajar itu sudah jarang menurut kita ya. Sedangkan penelitian di 20 tahun yang lalu itu mahasiswa masih sibuk belajar untuk memperdalam materinya di rumah atau di kosannya gitu ya. Sekarang mungkin tidak seperti itu lagi. Mahasiswa belajar hanya ketika mengerjakan tugas dan ketika mau ujian gitu. Nah, makanya kita ingin meneliti benar nggak berarti udah berkurang nih jam belajar gitu bagi mahasiswa. Dan kita bikinlah penelitian seperti tadi hipotesis gitu ya. Atau yang lain, kita ingin meneliti jumlah, kalau dicari di internet mungkin ada ya, jumlah jam yang digunakan mahasiswa untuk bermain game online. Nah, di situ mungkin penelitian sebelumnya setiap minggunya terdapat 50 jam untuk bermain game online dalam satu minggu. Nah, menurut kita sih kayaknya lebih deh, 70 jam kayaknya gitu ya. Jadi kita buatlah hipotesis bahwa sudah lebih nih dari 50 jam tadi, kayaknya udah 70 sekarang gitu. Nggak relevan lagi tuh hasil yang dulu beberapa tahun yang lalu, misalkan 50 jam gitu. Itu contoh ya. Nah, untuk definisi hipotesis nol sendiri, yaitu hipotesis yang akan kita uji, dan di sini istilah nol menyatakan tidak ada perubahan, seperti yang Ibu sampaikan, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, dan hipotesis nol ini akan diasumsikan benar sampai bukti sampel kita berkata sebaliknya. Makanya peneliti-peneliti itu ambisius agar H1 yang diterima, H0 itu ditolak. Karena kalau seandainya H0 itu diterima, berarti dia seolah melakukan suatu penelitian yang sia-sia karena tidak ada perubahan nih, tidak ada pengaruh. Padahal sebenarnya nggak masalah. Misalkan kita meneliti dan ternyata H0 yang diterima, ya udah kita sampaikan aja bahwa ternyata kondisinya belum berubah kok. Misalkan contohnya tadi yang game online ya. Di 2019 misalkan ada yang meneliti ternyata 50 jam yang digunakan mahasiswa untuk bermain game online setiap minggunya gitu ya. Dan kita merasa lebih, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata H0-nya tetap diterima 50 itu gitu. Ternyata sama, masih 50 kok, enggak lebih gitu. Nah, itu enggak masalah. Makanya kadang ada yang salah kaprah seolah-olah si H0 itu harus ditolak gitu. Emang benar sih sebenarnya kita meneliti itu sesuatu kalau bisa benar nih yang kita duga, seuzonnya kita tuh benar harusnya gitu ya. Persangka-persangka kita itu sebenarnya harusnya benar nih karena makanya kita punya gagasan untuk meneliti itu. Tapi nggak mesti sebenarnya. Sebenarnya bisa saja si H0 yang
tetap sama, tidak ada perubahan gitu ya dengan sampel yang kita ambil dengan penelitian yang sebelumnya. Sedangkan hipotesis alternatif itu dinotasikan dengan H1 adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol atau lawan dari hipotesis nol, dan kita cari bukti untuk mendukungnya. Ini tadi yang Ibu sebutkan untuk tanda hipotesis nol itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu. Sedangkan H1 itu lawan dari ini. Ketika H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya lebih dari. Jika H0-nya lebih dari sama dengan, maka H1-nya kurang dari. Dan jika H0-nya sama dengan, maka si H1-nya tidak sama dengan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Bu, saya boleh tanya, Bu. Boleh. Terkait masalah, misalnya Bu, kan kita mau meneliti nih, Bu. Mm-mm. Terus kita ambil beberapa orang gitu kan, Bu ya. Ambil beberapa sampel gitu. Ya. Seperti tadi kan misalnya waktu belajar gitu kan, Bu. Kan kita eh, nanyain orang gitu kan, Bu ya. Mm-mm. Nah, terkadang Bu, kalau misalnya kita nanya ke orang tuh, ada jawaban nggak tahu gitu, Bu. Kadang orang itu. Ada pertanyaan kayak gitu, Bu. Itu gimana, Bu, masuknya kalau kita ngambil sampel itu, atau kita nggak usah ambil pakai sampel itu, Bu? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, misalkan nih Ananda eh, punya sampel yang Ananda sudah random ya, terpilihlah beberapa nama dari, sebenarnya harus di random nih, tapi kan kenyataannya kadang-kadang nggak gitu. Kita sebarkan di grup siapa yang isi, jadi kita anggap aja randomnya secara alami gitu ya. Kita posting di grup prodi, terus siapa yang merespon dianggap itu sudah pengacakan secara alami. Itu yang isi, itu yang sampel gitu ya. Jadi kita nggak nanya langsung nih. Biasanya kan kalau sekarang pakai Gform sudah. Nah, untuk sampel itu kita tentukan dulu jumlah pakai rumus ya. Jadi didapat itu rumusnya itu ada macam-macam tergantung tujuan penelitian. Eh, Biasanya kalau untuk uji hipotesis harus sampling peluang. Jadi nggak boleh asal kalau misalkan kayak kita ketemu orang terus kita tanya, itu kan snowball sampling namanya. Eh, Setiap yang kita temui kita tanyai itu nggak boleh nih pakai uji hipotesis justru karena sudah tidak lagi pakai unsur peluang. Jadi kayak penelitian non peluang, maksudnya penelitian seadanya jadinya, seketemunya berarti kan. Nah itu nggak berlaku nih uji hipotesis seharusnya. Dia pakainya yang eh, apa namanya sampel metode-metode yang deskriptif aja kalau kayak gitu ya. Nah kalau kita mau pakai uji hipotesis syaratnya banyak sekali tuh asumsinya. Pertama, sampel yang kita ambil itu random. Yang kedua, distribusinya nanti data itu pas kita kumpulkan berdistribusi normal, gitu ya. Dan apalagi ini pakai uji Z harus distribusinya harus normal memang. Kalau nggak normal, ditransformasi datanya atau pakai yang lain, pakai statistika non parametrik gitu. Nah, untuk tadi kasus yang tadi, kalau kita sudah mengikuti prosedur, tentunya kita punya sampel sudah ya. Kalau kita tanyai kayak gitu, misalkan dia bilang nggak tahu atau di GFAM dia jawab nggak tahu gitu. Ya udah kita sampai berapa sih? Biasanya kan kalau kita pakai rumus ukuran sampel ya, ternyata diperoleh ukuran sampelnya 50 kayak tadi ya, 50 orang. Pakai rumus nih, dapatnya segitu atau 55 lah, 55. Kemudian ternyata yang mengisi 60. Nah, jawaban-jawaban nggak tahu itu dibuang aja. Nggak tahu atau yang jawaban-jawaban yang kosong atau apa gitu ya, dibuang. Nah, kalau pas kita sebar Gform ternyata yang ngisi cuma 40, target kita 55, kita ingatkan lagi, kita sebar lagi. Minta tolong isi bantuannya untuk mengisi gitu ya. Yang penting hasil ukuran sampel itu diperoleh dengan eh, menggunakan rumus ukuran sampel yang berdasarkan prosedur statistika yang benar juga gitu ya. Itu nanti dipelajari di mata kuliah teknik sampling di semester 3 ya.
Nah, itu gimana? Bisa terjawab pertanyaannya? Iya Bu, bisa Bu, paham Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi H0 dan H1? Seorang peneliti memiliki klaim bahwa sedikitnya 13,5% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 itu berasal dari Cina. Apalagi ketika, oh ini sebelum pandemi ya. Nah, setelah pandemi, pas pandemi itu tambah banyak ya dari Cina katanya ya. Nah, identifikasilah hipotesis nol dan alternatif dari permasalahan ini. Jadi di sini kita gunakan 3 langkah. Langkah 1, klaim awal menyatakan bahwa proporsi wisatawan dari negara Cina yang datang ke Indonesia adalah sedikitnya 13,5. Tapi kalau yang pandemi itu katanya migrasi itu ya, bukan wisatawan ya. Atau 0,135. Klaim ini bisa dinyatakan menjadi eh, Pi lebih dari sama dengan 0,135. Jika Pi lebih dari sama dengan 0,135 salah, maka Pi kurang dari 0,135 benar. Ini kan lebih Pi-nya ini bukan ini bukan Pi ya, tapi P ya, proporsi ya. Proporsi ya. Kalau P itu biasanya untuk yang P value gitu ya, nilai nilai peluang. Nah, selanjutnya langkah 3, dari dua bentuk P lebih dari sama dengan 0,135 dan P kurang dari 0,135 yang tidak memuat sama dengan adalah P kurang dari 0,135, sehingga yang menjadi HA atau H1 adalah P kurang dari 0,135. Dan hipotesis nol haruslah pernyataan yang menyatakan bahwa proporsinya sama dengan 0,135, yaitu P sama dengan 0,135. Nah, seperti ini juga boleh nih bentuk hipotesis. Nah, tapi sebenarnya kalau kayak gini, alangkah lebih baiknya jadi kayak gini ya. Lebih dari sama dengan gitu ya. Lebih dari sama dengan 0,135. Karena kalau kayak gini, jadi sebenarnya kayak mematok aja kayak gini nih. Padahal sebenarnya dia bisa aja lebih dari sama dengan sebenarnya gitu. Kalau kita mengacu ke kurva pada kurva normal tadi ya, untuk menerima dan menolak si H0. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa tidak ada klaim, tidak menyatakan klaim awal. Tapi pada akhirnya uji hipotesis tetap bisa digunakan untuk menguji klaim peneliti. Nah, di sini ada lagi yang namanya data sampel dan statistik uji. Untuk statistik uji proporsi, rumusnya beda lagi. Untuk uji min yang tadi ya, yang dicontoh, ini formulasinya. Kemudian untuk simpangan baku kita pakai chi-square atau chi-kuadrat. Ini ada juga yang bacanya chi ya, chi-square. Kalau ibu sih chi-kuadrat aja atau chi-square malahan. Ini untuk menguji simpangan baku. Jadi ada berbeda nih rumusnya, nggak bisa sama aja. Kalau yang proporsi yang contoh kedua tadi, dia pakainya Z yang ini. Sedangkan untuk rata-rata tadi dicontoh di awal. Nah, ini contoh 1 yang Z-nya min 2,21. Nanti Anda baca aja, Ibu kasih nanti ya. Nah, ini contoh yang proporsi. Ini yang contoh pihak kanan nih. Jadi uji pihak kanan. Kalau seandainya di H1-nya itu lebih dari. Kalau yang tadi kan kurang dari ya. Maka dia pihak kiri. Kalau lebih dari berarti yang ini. Yang di kanan daerah tolaknya. Dan ini tidak perlu dimutlakan untuk Z-nya, Z hitungnya. Ini yang disebut daerah kritis ya, atau daerah penolakan. Yang ini yang diwarnai beda, yang warna merah, sedangkan biru ini adalah daerah terima. Dan tingkat signifikansi seperti Ibu sebutkan tadi, dia adalah alfa ini. Jadi kalau secara definisi alfa adalah peluang kita membuat kesalahan dalam menolak hipotesis nol ketika hipotesis ini sebetulnya benar nih gitu ya. Jadi alfa ini kalau secara filosofi itu ketika ada 5 pelamar ya ke suatu perusahaan karena ada lowongan kerja, ketika diwawancara bagus semuanya gitu. Nah, tapi kita mau cuma butuh 4 nih dari 5. Akhirnya kita tolak 1, sebenarnya dia bagus gitu. Nah, itulah alfa.
Tapi kalau beta beda, kita menerima padahal salah gitu. Nah, karena lebih fatal, maka kita gunakan alfa. Tapi kalau beta, filosofinya gini, eh, dari lima dari lima itu, kemudian kita terima nih yang ternyata nggak bagus gitu. 4 orang. Nah, itu kan merugikan perusahaan. Jadi, karena kekeliruan beta itu lebih merugikan, maka kita gunakanlah si alfa yang setidaknya, kalaupun kita tolak si H0 itu, walaupun dia benar, kita tolak, tapi setidaknya tidak terlalu berisiko daripada kita menerima sesuatu yang salah ya. Lebih baik kita menolak sesuatu yang benar sedikit gitu ya, sedikit. Tapi kan yang 4 lagi benar nih. Dari 5 orang itu, yang 4 lagi tuh benar nih. Yang satu yang benar ini juga kita tolak, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya 4 yang kita terima ini udah benar gitu ya. Itu filosofinya ya. Nah, sedangkan nilai kritis itu suatu nilai yang memisahkan daerah kritis dari nilai-nilai statistik uji yang tidak menyebabkan ditolaknya hipotesis nol. Dan nilai kritis ini bergantung pada hipotesis nol, distribusi sampling yang sesuai, dan alfanya. Selanjutnya p-value, itu tadi yang sudah disampaikan di atas, peluang dari Z hitung yang kita hitung itu berapa peluangnya gitu ya. Nah, untuk uji, ini ada yang bilang ekor, atau misalkan one tail gitu ya. Kalau ibu lebih suka menyebutnya uji pihak kiri, uji pihak kanan, uji dua pihak. Ada juga yang menyebutnya arah ya, uji satu arah, arah kiri, arah kanan, dua arah gitu. Ekor ini agak-agak aneh, tapi sebenarnya di bahasa Inggris emang tail ya, one tail, two tail gitu ya. Nah, ini filosofi, visualisasi, visualisasi dari uji satu arah dan dua arah atau satu pihak dan dua pihak. Nah, untuk ini sampai sini apakah ada pertanyaan, Ananda? Ini nanti tugas baca ya, ada banyak nih ya. Sampai halaman 46. Di sini ada uji T, uji T satu sampel, satu kelompok sampel, kemudian uji per sampel t-test, uji proporsi, ada distribusi binomial di sini. Kemudian, nah ini uji Z tadi ya, uji Z. Kemudian, uji Z itu uji Z satu sampel. Kemudian uji T, yang ini uji T. Uji T untuk simpangan baku populasi tidak diketahui. Kita pakai rumus ini. Kemudian, jadi uji Z yang ketika simpangan baku yang nggak diketahui pakai uji T. Atau sampelnya kurang dari 30 ya. Kemudian ada uji variansi, chi-square. Oh, yang uji T dua pihak dan per sampel t-test yang uji T berpasangan nggak dijelaskan. Jadi nanti akan Ibu jelaskan di offline ya. Nah, boleh dikerjakan nih latihan-latihannya. Nih latihan-latihan ini. Nanti akan Ibu minta Nanda secara random mengerjakan nomor berapa gitu ke depan kelas ya. Sebelum kita memulai kuliah offline di hari Kamis. Oke, apakah ada pertanyaan? Bu, izin tanya Bu. Ya, Itu kan minggu depan kan kita pakai bawa laptop kan Bu. ya. Terus per kelompok tuh gimana Bu kelompoknya? Oh, kelompoknya pakai kelompok kewirausahaan aja ya. Belum ada Ibu bagi kan? Belum Bu. Pakai kelompok kewirausahaan aja lah biar nggak repot. Udah dibagi kemarin, Bu. Udah ya? Udah bagi, Bu, sebelumnya. Oh, udah ya udah, pakai yang udah dibagi ya. Satu kelompok minimal 2 laptop. Oke, ada pertanyaan lagi?
Atau langsung Ibu tentukan aja yang dikerjakan ya. Nomor 1, nomor 2, terus uji T tadi belum ada Ibu ajarin ya. Nanti aja, ini aja dulu nomor 4. Terus nah ini masih dasar-dasar. Nol satu belum Ibu ajarin juga ya, baca tabelnya tadi ya, nanti aja dulu. Ini 0,05. 250 nih pakai Z ya. 7, ini proporsi nih ya. 7 dari 100. Boleh. Ini berapa nih sampelnya? 25. Nggak bisa sih pakai Z ya. Estimasi parameter belum Ibu jelasin juga ya kemarin ya. Nah itu aja. Jadi ada berapa tuh latihannya? 1, 2, nomor 9 ya. Nomor 9, nomor 7, 4, 2, dan 1. 1, 2, 3, 5 ya. 4, 5. 5 latihan menjadi tugas ini ya. Berarti tugas individu. Karena Ibu belum ada memberikan, maksudnya belum ada ya kecuali catatan-catatan itu. Di berarti Kamis depan itu Ibu cek catatan langsung nih ya. Sebelum pulang, jadi Ibu cek catatan semuanya. Bawa buku catatan, semua-semua yang Ibu tugaskan meringkas itu sudah ada di catatannya. Dan termasuk ini kan tugas individu. Jadi kerjakan aja di catatan. Oke? Nggak usah dikumpul ya berarti. Maksudnya nanti akan Ibu nilai panggil satu-satu ke depan. Ibu nilai, Ibu panggil satu-satu gitu. Dan secara acak nanti ada yang mengerjakan di depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih Anda yang masih menyimak. Yang lagi nyambi juga Ibu maafin lah, apa lah ya. Karena memang kalau online risikonya seperti itu. Tapi ini ada Ibu record, akan Ibu upload di YouTube dan Ibu berikan linknya. Mohon maaf sekali lagi karena eh, sore mengganggu waktu istirahat Anda semua juga. Dan juga harusnya offline jadinya karena kondisi kesehatan Ibu menjadi online ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, Ibu mau foto dulu untuk yang hadir. Oke, sudah.